Warga Nglura umumnya jadi nganggep Candi Menggong ini bukan sebagai situs, tapi sebagai punden gitu. Itu yaitu tadi tempat yang disakralkan oleh warga kami. Itu yaitu untuk pengayoman, Mbak. Yang membuat masyarakat bersyukur itu ya karena terutama masyarakat diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa syukurnya kepada alam, kepada bumi, kemudian mengadakan sedekahan untuk bumi. Jadi kepada bumi itu persembahan kepada Ibu Bumi Bopo Angkoso, karena sejak lahir sampai sekarang kita disusui oleh bumi. Kalau kita tidak disusui bumi, kita tidak ada, kita pasti mati. Di sebuah dusun yang asri, tepatnya Dusun Nglura, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Terdapat situs arkeologi dan sejarah yang dikenal dengan situs Candi Menggong. Letaknya berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Warga Nglura umumnya jadi nganggep Candi Menggong ini bukan sebagai situs, tapi sebagai punden gitu. Punden atau batur. Jadi punden itu dianggap bisa ngayomi, bisa memberikan pengayoman, bisa memberikan ketenteraman dan sebagainya gitu. Untuk sejarah itu kita ngambil legenda saja. Jadi cerita tutur tinular gitu. Tutur tinular yang turun-temurun dari mbah-mbah. Jadi ini adalah petilasan dari Mbah Prabu Brawijaya V yang mukso di Gunung Lawu yang sekarang dikenal sebagai Sunan Lawu begitu. Keadaan situs Menggong sendiri itu keberadaannya mungkin sampai saya itu sudah generasi kesekian, Mbak. Situs Menggong itu kan merupakan yaitu budaya. Budaya itu tegese yen basa Jawa mbudidaya. Mbudidaya itu artinya untuk kemakmuran masyarakat Nglura umumnya. Situs terbagi menjadi beberapa teras bertingkat yang mengingatkan kita kepada punden berundak. Terdapat beberapa arca Dwarapala, arca Durga Mahisa Suramardini, dan arca yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai perwujudan Mbah Menggong. Situs ini dipercaya sebagai peninggalan agama Hindu pada masa klasik, ditandai dengan adanya penemuan yoni dan arca Durga Mahisa Suramardini. Situs Menggong ini kurang lebih ya itu menunjukkan ciri-ciri punden berundak. Ada beberapa teras yang tersusun kurang lebih ada sekitar 7. Jadi dari bawah sampai atas itu kurang lebih ada 7 teras. Yang paling bawah itu tangga dan berakhir di arca Dwarapala yang besar itu. Menggong itu ada maknanya gitu. Menggong itu melengke rasa marangkang moho agung. Kalau di dalam itu ada 2 simbol, 2 lambang arca. Itu kalau orang masyarakat sini itu meyakini itu arca Menggong sama Mbah Rasa Putih begitu. Jadi Mbah Menggong ini beristrikan Mbah Nyai Rasa Putih. Jadi ketika kita melengke rasa kepada yang Maha Agung, maka rasa putih, sifat mutmainah itu akan muncul dari diri kita dengan sendirinya. Jadi budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Kalau perannya di masyarakat, situs Menggong itu yaitu tadi tempat yang disakralkan oleh warga kami, khususnya Nglura yang terdiri dari 2 RW, RW 10 dan RW 11. Itu yaitu untuk pengayoman, Mbak. Jadi ke altar ini
menggambarkan ini fase manusia seperti Polo Gemantung, Polo Wijo, dan Polo Kependem. Maksudnya untuk altar pertama itu fasenya anak-anak, kemudian altar kedua itu Polo Wijo tadi, itu altarnya orang yang sudah mulai setengah umur, sudah dewasa, bisa berpikir, bisa munggah mudun untuk benar salah dan sebagainya. Kemudian untuk fase yang atas itu tinggil itu Polo Kependem, jadi sudah menep begitu. Jadi derajatnya sudah tinggi. Situs Menggung sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat dengan diselenggarakannya upacara tradisi dukutan. Upacara tradisi dukutan pada dasarnya merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Yang Maha Kuasa. Saya masih kecil pun di sini itu sangat sakral sekali, sehingga adat istiadatnya sampai sekarang masih dibudidayakan, diuri-uri oleh seluruh warga masyarakat Nglurah sendiri. Diadakan sedekah bumi setiap bersih desa dukutan itu sehabis panen raya, karena masyarakat Nglurah sendiri itu semuanya itu warga kami dulu itu bercocok tanam, khususnya jagung dan polowijo. Yang membuat masyarakat bersyukur itu ya karena terutama masyarakat diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kesehatan, dan bercocok tanamnya itu diberi hasil yang melimpah. Dukutan itu wuku, Mbak. Jadi wuku, jadi upacara itu bertepatan hari Selasa Kliwon, kemudian wukunya pas wuku dukut gitu. Jadi wuku itu adalah literatur Jawa begitu. Jadi wuku itu ada banyak, termasuk misalkan Mondosio, Tambir, Tolu, Landep, Wukir, Gunung, Perang Bakat dan sebagainya. Nah, jadi pas wuku dukut itu akhirnya dinamakan dukutan begitu. Kalau saya amati itu pesta rakyat gitu. Jadi rasa syukurnya kepada alam, kepada bumi, kemudian mengadakan sedekahan untuk bumi karena pas 68 itu umur jagung gitu. Tradisi turun-temurun ini dilaksanakan oleh masyarakat. Selain sebagai wujud syukur, hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya yang ada di lingkungan situs Candi Menggung. Wuku dukut harinya hari Selasa Kliwon itu pasti di Nglurah itu mengadakan acara dukutan. Jadi tidak bisa diundur dan diajukan, tidak boleh. Pokoknya pas di kalender Jawa itu wuku dukut harinya Selasa Kliwon itu pasti Nglurah mengadakan acara ritual bersih desa dukutan. Jadi itu bisa bulan apa saja. Jadi 68 gitu. 68 sekali 68 itu 8 itu bulan hitungan Jawa. Jadi ada 35 hari per 8. Jadi kalau dihitung Masehi itu berarti 7 bulan. Jadi 7 bulan berikut begitu. Panen labuan itu panennya kan melimpah, sehingga mengadakan acara sedekah bumi. Pada hari Minggu, warga khususnya kaum pria bergotong royong membersihkan punden situs Candi Menggung. Sedangkan kaum wanita mencuci peralatan atau perabotan yang akan digunakan untuk memasak sesaji. Jadi untuk masyarakat masih sangat meyakini tentang sakralnya upacara dukutan ini. Jadi ini mulai dari perabotan dapur yang untuk masak itu memang harus bersih dan harus dicuci dulu sama orang bersih, orang suci. Maksudnya orang suci itu tidak berhalangan untuk wanita tidak haid. Jadi memang benar-benar harus bersih begitu. Kemudian air juga harus bersih. Jadi kalau orang Jawa ngangsu terus ditaruh di gentong.
Nah, itu untuk persiapan masaknya. Kaum Hawa itu kalau pas haid itu tidak boleh memasak untuk masakan sesaji itu sendiri, dan masaknya itu tidak boleh dicicipin. Nah, kemudian yang dimasak seperti gandhe, kemudian tumpeng, kemudian ada tawonan, yang kuning tadi yang bulat itu namanya punar. Kemudian dari gandhe itu banyak sekali itu menggambarkan tentang kehidupan sosial. Ya, kalau saya membaca dari bentuk sesaji dan sebagainya, itu semua hanya lambang, jadi hanya simbol-simbol saja. Jadi ada gandhe itu 4 warna, itu wujud dari sifat manungso. Jadi manungso itu punya sifat supiyah, luamah, amarah, mutmainah. Kemudian ada polo wijo, polo pendem, sama polo gemantung. Itu sebagai simbol fase kehidupan manusia. Jadi ada polo gemantung itu anak-anak yang angan-angannya selalu tinggi. Kemudian ada polo wijo itu sudah di tengah-tengah, jadi sudah mulai bisa, kalau basa Jawane itu munggah ngedon ke perkara itu. Kemudian ada polo kependem itu yang fasenya orang tua yang bisa menep semeleh begitu. Setelah selesai masak, hari Senin itu semua warga itu membawa itu ya tadi tumpeng yang terdiri dari hasil bumi khususnya lurah, yang terbuat dari semuanya dari jagung, juga polowijo. Kalau sayuran ya cukup dari pohon pisang yang dinamakan ares. Sesaji akan diletakkan di atas tampah berbentuk persegi yang terbuat dari pelepah pisang. Isi dari sesaji diantaranya adalah hasil bumi. Sesaji berbentuk tumpeng berbahan jagung yang dilengkapi dengan botok, pungko, gudangan, dan sayur ares berbahan palawija, buah pisang, singkong, serta gandhe yang terbuat dari jagung. Kemudian untuk hari kedua, untuk hari Senin, biasanya hari Senin itu semua masyarakat itu dari tiap rumah itu membawa sesaji masing-masing. Jadi ada yang punya jatah itu buat tawonan, ada yang punya jatah itu jajan pasar, ada yang bikin punar dan sebagainya, ada yang bikin gandhe dan tumpeng. Jadi tidak sama. Nah, itu nanti dikumpulkan jadi satu di tinon, jadi untuk ngumpul ke sesaji. Jadi ada tinon lanang, tinon wedok gitu. Tradisi ini selalu dinantikan oleh masyarakat Ngurah karena melalui dukutan, masyarakat dapat menyalurkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Selama berjalan menuju tinon pun selalu tersemat kata hore sebagai wujud sukacita yang diteriakkan. Namanya dikatakan hore, itu kata hore itu kita bersuka-suka karena mendapat panen yang melimpah. Sesampainya di tinon, masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama demi kelancaran upacara untuk keesokan harinya. Ya, upacara dukutan tepat dilakukan pada hari Selasa Kliwon.
malam Selasa malam itu ada namanya sedekahan jagung tumpeng. Jadi sedekahan jagung tumpeng, jadi warga itu ngumpul malam itu sedekahan, jadi doa bersama. Kemudian paginya nanti ada doa bersama lagi sebelum menaik ke atas untuk ritual yang utama. Hari Selasa Kliwon kurang lebih jam 7 pagi itu kita harus sudah bisa mengadakan acara ritualnya yang diselenggarakan di situs Menggung ini sendiri. Jadi tidak boleh diundur-undur, Mbak, harus tepat waktu. Kesakralan upacara ini menjadi sebuah tradisi turun-temurun yang akan terus dilakukan. Selain untuk mempertahankan budaya, tradisi ini juga dilakukan agar situs Candi Menggung tetap terjaga. Puncak acara adalah keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa Kliwon pagi. Rombongan dipimpin oleh tetua adat, diikuti oleh warga yang membawa sesaji. Rombongan warga telah sampai di puncak situs Candi Menggung. Selanjutnya, sesaji akan dikumpulkan di bawah pohon besar berusia ratusan tahun. Di bawah pohon besar berusia ratusan tahun ini, warga melakukan doa bersama. Kemudian, hasil bumi dan berbagai macam sesaji yang telah dibawa dicampur menjadi satu. Setelah itu warga akan berkeliling situs Candi Menggung sebanyak 3 kali, sembari menyebar hasil bumi di sekitar area. Hal ini dipercaya sebagai simbol berbagi rasa syukur. Lah, sedekah itu sesuatu yang indah. Jadi kenapa itu ditabur ke kanan dan ke kiri, itu supaya kita ketika berlebih, ada rezeki lebih itu supaya untuk diberikan kepada sesama. Jadi kepada bumi itu persembahan kepada Ibu Bumi Bopo Angkoso, karena sejak lahir sampai sekarang kita disusui oleh bumi. Kalau kita tidak disusui bumi, kita tidak ada, kita pasti mati gitu. Upacara dukutan telah dimulai di situs Candi Menggung. Bukan sekedar upacara berkah bumi, namun tradisi ini mengingatkan banyak makna kehidupan. Situs Candi Menggung tidak hanya sebagai sebuah cagar budaya peninggalan arkeologi dan sejarah, namun kehadirannya juga menjadi makna sakral bagi masyarakat Dusun Nglurah. Ini karena memang kalau tidak ada dukutan, tidak mengadakan dukutan, nanti akan terjadi sesuatu. Apa yang sudah ada di situs Menggung itu sendiri harus ikut menjaga dan bisa dilestarikan dari generasi nenek moyang kita sampai ke turun-turun kita besoknya. Sehingga apa yang sudah menjadi petilasan leluhur kita itu jangan sampai dalam bahasa Jawa diowah-wah, artinya tidak boleh digeser kemana-mana pun gitu. Kami mengapresiasi, soalnya situs ini kan peninggalan bersejarah. Nah, kebetulan masyarakat sini masih memanfaatkan situs ini, jadi secara tidak langsung masyarakat ikut andil dan untuk pelestarian, untuk pemanfaatan, kurang lebih situs ini masih bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Masyarakat berarti tidak ada niat untuk merusak ataupun menghilangkan, merubah, jadi itu menjadi dampak positif bagi kami yang ada di lapangan.
Nilai yang terkandung dalam upacara dukutan adalah nilai kerukunan serta nilai penghargaan yang tinggi terhadap leluhur dengan terus dilestarikannya upacara dukutan sampai sekarang. Kalau saya pribadi, itu saya malah mengucapkan syukur alhamdulillah dari BPK itu menjaga kelestarian budaya, itu saya sangat bersyukur sehingga petilasan dari leluhur kita, nenek moyang kita itu masih dilestarikan, diakui oleh pemerintah sehingga bisa untuk cerita ke generasi-generasi penerus kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan apa yang sudah ada dan menjaganya agar tetap dilihat dan menjadi sumber pengetahuan baru bagi generasi penerus kita. Salah satunya dengan mempertahankan tradisi yang sudah ada. Warisan yang dimiliki oleh Nusantara ini menjadi bagian sejarah dan budaya milik kita yang tinggi nilainya. Ya, harapan ke depan itu dukutan ini bisa dibaca oleh masyarakat luas gitu. Maksudnya karena minimal dukutan itu akan nambah guyub rukunnya. Jadi dengan dukutan ini tidak mandang Kristen, tidak mandang Islam, tidak mandang Hindu. Warga masyarakat jadi satu gitu, ngumpul jadi satu. Jadi untuk ke depan harapan saya itu semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu tambah rukun, tambah sejahtera, tambah rumaket lah intinya gontong royongnya gitu. Untuk pelestarian budaya yang khususnya situs Menggung karena itu peninggalan nenek moyang kita, sehingga harapan saya bagi masyarakat nantinya kalau ini tetap diuri-uri sehingga mengangkat nilai-nilai tambahnya ekonomi di lingkungan lurah. Makna dari setiap tradisi dapat menjadi sumber pengetahuan baru, maka sudah seharusnya budaya dan tradisi ini diturunkan pada generasi ke generasi. Situs Candi Menggung merupakan salah satu warisan arkeologi Nusantara yang hingga saat ini masih terjaga tradisi dan budayanya. Hal ini tentu saja tidak jauh dari peran kita untuk terus melestarikannya. Keberagaman budaya merupakan harta yang berharga. Di dalamnya terdapat kekayaan nilai-nilai luhur yang patut kita jaga dan kita lestarikan untuk keberlangsungan harmoni kehidupan. Thank you.